Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'ihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita akan memasuki Al-Hikam, bab mengenai zikrullah ini ya. Dan apa sebenarnya efek thamarat atau buah-buah dari zikir ini nanti ya. Di episode ini beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih fa'asa yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Qala Allah Ta'ala wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. La tatruki dzikra, janganlah Anda meninggalkan zikir. Zikir itu jangan pernah ditinggalkan. Loh, apa saya kemana-mana harus bawa tasbih untuk menghitung zikir saya? Tasbih itu hanya untuk membantu, mengingatkan, dan mengistiqomahkan zikir. Zikir yang diistiqomahkan itu namanya wirid. Wirid. Nah, zikir itu tidak terikat ruang waktu, kapan, di mana saja. Bahkan Anda di kamar mandi, di hati harus tetap berzikir. Ketika tidur, ketika apa saja, enak, nggak enak, hati tetap berzikir. Karena itu keniscayaan zikir itu. Niscaya. Ya, bahkan Syekh Mu'adz, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, zikir itu lebih agung dibanding surga. Zikir. Anda kalau disuruh memilih, pilih zikir apa pilih surga? Nah, itu untuk mengukur kualitas ruhani Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oh ya surga dong. Oh, berarti zikirnya masih transaksional. Belum cinta, belum menemukan esensi zikir yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu jangan pernah Anda meninggalkan zikir gara-gara li'adami hudurika ma'allah fih. Gara-gara Anda tidak bisa merasakan hadirnya Allah ketika Anda berzikir. Saya istighfar sejak tadi, sholawat sejak tadi, tasbih, la ilaha illallah sejak tadi, kok nggak bisa hadir ya. Hatiku kok nggak bisa hadir di hadapan Allah. Lalu tiba-tiba Anda, ya sudahlah, nggak usah zikir lah. Jangan. Ya. Ini makomnya orang berzikir ya. Ya tetap saja berzikir saja. Walaupun Anda tidak hudur, tidak khusyuk, hati Anda tidak hadir di hadapan Allah, tetap saja berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih. Karena kealpaan, kelalaianmu, Anda mengabaikan zikir tadi, kelalaianmu terhadap zikir, itu lebih berbahaya sebenarnya. Berbahaya
dibanding Anda melalaikan, dibanding wujud zikir yang Anda lalaikan tadi. Jadi begini maksudnya, berbahaya besar kalau kita itu lupa berzikir dibanding Anda berzikir tapi lupa pada Allah. Maksudnya begitu. Artinya berzikir tapi hati Anda masih kemana-mana, mending itu masih mending. Itu makom orang belajar berzikir ya nggak apa-apa. Dan Allah tetap memberi price tertentu, poin tertentu. Fa'asa yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin. Siapa tahu Allah nanti mengangkat derajat Anda dari zikir tapi lupa Allah, lupa tujuan, diangkat menjadi menuju zikir yang penuh dengan kesadaran. Ya Allah, aku ini sedang zikir. Lalu tambah kesadarannya. Karena kesadaran zikir itu levelnya berlevel-level juga. Satu, menurut Ibnu Athaillah di dalam kitab Misbahul Falah itu, Miftahul Falah wa Misbahul Arwah itu, beliau sebutkan level zikir. Ada zikir, zikrul khalqi lil khalqi, zikirnya makhluk pada makhluk. Kelihatannya berzikir si makhluk ini, tapi yang diingat makhluk, bukan Allah. Nah, pertama, ada zikrul khalqi lil khaliq, zikirnya makhluk kepada sang khaliq, kepada Allah. Nah, ini orang yang sedang belajar berzikir, sedang menempuh perjalanan zikir. Dia merasa bisa berzikir, merasa bisa mengingat Allah. Ini lumayan, masih lumayan. Tapi masih belum nyambung dengan Allah ini. Belum wusul namanya zikirnya. Ketiga, ini baru awal wusul. Zikrullah li khalqih. Zikirnya Allah terhadap makhluknya. Allah selalu mengingat kita. Jadi begitu Anda zikir, tiba-tiba Anda menyadari, ya Allah, ternyata zikirku ini akibat zikirmu kepadaku Allah. Karena engkau maha mengingat, dan ingatanmu padaku tak pernah sedikit pun bergeser. Karena ingatanmu padaku lah aku tiba-tiba jadi ingat engkau. Alangkah indah dan agungnya orang yang berzikir merasakan, ya Allah, ini zikirmu. Ini namanya orang yang fana terhadap dalam zikir. Merasakan bahwa dia merasa tidak bisa berzikir sudah. Yang zikir ini Allah kepada dia. Dia hanyalah cermin dari Allah yang berzikir. Anda rasakan. Ini dalam perasaan loh ya. Dalam merasa, dalam zauk di sini. Kesadaran namanya. Wah, ini sudah hebat, Rupanya masih ada yang lebih hebat lagi. Zikrul khaliq li nafsihi. Zikirnya Allah pada dirinya sendiri. Ini adalah zikrun bil baqa namanya. Az-zikru bil baqa, zikir tapi dalam suasana makom al-baqa, yaitu manusia ketika berzikir sirna dia. Yang ada sebenarnya adalah Allah sedang mengingat dirinya sendiri. Karena yang lain nggak ada, makhluk nggak ada. Hakikatnya makhluk ini nggak ada. Apa yang diingat? Oh, nggak ada. Oh, berarti Allah sedang mengingat dirinya sendiri. Allah semuanya. Nah, ini namanya yakzoh, sadar. Nah, begitu sadar seperti itu, wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Setelah sadar, siapa tahu Allah mengangkat derajat kita hadir di sisi Allah, di hadapan Allah terus.
Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Apapun yang Anda baca, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda fikirkan, Anda sedang baca buku, baca kitab, sedang berbicara, rasanya tetap hadir di hadapan Allah. Makanya ada satu kalimat sufi yang sangat dalam. Ini harus tidak bisa Anda maknai secara tekstual, literal saja, ya. Jadi begini, ini kalimatnya Imam Junaid al-Baghdadi. Sejak 30 tahun yang lalu, kata beliau, aku ini berbicara terus dengan Tuhanku, dengan Allah. Tapi orang-orang mengira aku bicara dengan mereka. Dahsyat sekali itu kalimat. Itu perlu kajian khusus soal kalimat beliau tadi. Ya, perlu diurai secara skematis. Oh, ini maksudnya, biar nggak salah paham. Itu kalimat yang sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Dari zikir yang penuh hadir, rasanya kok belum puncak tadi ternyata. Kenapa kok belum puncak zikirku? Padahal saya sudah hadir di depan Allah. Karena Anda masih merasakan diri Anda ada dan hadir di depan Allah. Nah, itu masalahnya. Ini masuklah dari hudur, dari hadir tadi menuju ghaibah, sirna, fana tadi. Masuklah ke dalam bakoknya Allah. Anda pun sudah tidak mengingat diri Anda, mengingat yang lain. Dan zikir Anda sudah tidak berbunyi lagi. Zikir Anda sudah tidak berbunyi lagi. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jadi yang ada al-madhkur, yang dizikiri Allah, nggak ada celah selain Allah, sudah Allah. Loh, mentransformasi makhluk manusia yang sedang berzikir dari ghaflah, dari alpa, dari lalai tadi sampai tenggelam dalam ilahi ini ibaratnya. Itu bagi Allah bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang itu kecil, ringan saja bagi Allah. Bisa membalik sekejap manusia memiliki kesadaran ma'rifah yang luar biasa, yang sebelumnya ahli maksiat. Ya. Makanya jangan pernah sombong kita dengan ibadah, dengan taat, apalagi dengan zikir. Gue ahli zikir nih. Gue nggak pernah lepas dengan zikir. Dim-dim dia bangga. Memang kapan kamu menciptakan zikir? Kapan kalian memproduksi zikir? Itu semua dari Allah. Itu berarti Anda masih merasa bisa berzikir tadi. Dan itu belum nyambung dengan Allah namanya. Nah, kalau Anda masih merasa belum nyambung dengan Allah, jangan berhenti berzikir, ya tetap saja berzikir. Terus supaya istiqomah. Nah, di Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa berzikir itu menenteramkan hati. Ini kalimat informatif. Ya, kalimat khabar. Bukan perintah. Karena bukan perintah, maksudnya begini. Tatmainnul qulub, menenteramkan hati, itu bukan tujuan zikir. Jadi jangan sampai loh Anda berzikir, ikut gerakan zikir atau apa. Kenapa kamu berzikir? Asik soalnya, Pak. Asik soalnya. Loh, tujuanmu asik itu? Iya. Berarti Anda tidak ketemu Allah nanti. Ketemu asyik itu saja. Oh, saya ketika berzikir
saya nanti menunggu sebuah pengalaman yang dahsyat gitu ya. Tujuan zikir bukan itu. Saya berzikir supaya dapat ketenangan hati. Tujuan zikir juga bukan ketenangan hati. Semua itu adalah efek dari perjalanan zikir Anda ilal mazkur, kepada yang Anda zikiri, yaitu Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuan zikir kita, ya Allah, al-mazkur itu sendiri. Allah, Engkau Allah, ilahi anta maksudi. Kan berkali-kali kita sampaikan itu. Tuhan, tujuanku Engkau, bukan yang lain. Bukan yang lain. Itu bukan kalimat basa-basi loh ya. Ilahi anta maksudi itu. Tuhan, tujuanku dia Engkau Allah. Anda kalau sholat juga begitu. Ya Allah, tujuanku ini Engkau saja Allah. Enggak yang lain. Enggak yang lain-lain. Bukan takut neraka, bukan seneng swarga, bukan pahala, bukan itu. Engkau. Itu kalau bukan pecinta tidak bisa itu. Anda harus, kalau belum bisa gimana? Enggak apa-apa, kita latih, kita gedor nafsu kita ini supaya runtuh semua. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sering saya sampaikan hadisnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Ali la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah. Kalau di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan Allah, 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 nggak bakal ada kiamat. Begitu juga selama di hati kita Allah, 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 maka tidak ada kiamat ruhani, nggak ada kiamat spiritual di dalam diri kita. Nah, ya. Faqala lahu kaifa azkuru ya Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya, bagaimana saya berzikir wahai Rasul? Ah, sini. Ghammid ainak wasma' minni thalatha marrat tsumma qul mithlah wa ana asma'. Gini tak ajari zikir ya. Ini kemudian inilah yang disebut talqin zikir. Ya, talqin zikir Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Caranya pejamkan ya matamu, kata Rasulullah SAW. Pejamkan matamu, kedua matamu. Lalu dengarkanlah. Ketika kamu memejamkan mata tadi, dengarkanlah. Saya akan mengucapkan zikir 3 kali. Kemudian kamu tirukan seperti yang saya ucapkan. Nah, itu. Ganti aku yang mendengarkan. Nah, Rasulullah ini sebagai mursyid. Nah, ini sebagai murid Sayyidina Ali kan begitu. Faqala la ilaha illallah mughmiddun ainah. Jadi ketika itu yang diucapkan Rasulullah apa? La ilaha illallah. Sayyidina Ali memejamkan mata ketika itu. Ini maksudnya juga sebuah isyarah. Kenapa harus dipejamkan? Pejamkan matamu dari segala hal selain Allah, kosong, dan yang ada la ilaha illallah saja. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian ya, saudara sekalian, ini satu hikmah saja yang luar biasa dari bab zikir ya. Semoga kita akan terus menjaga ini. Kapan di masa saja ini bunyi, nanti lupa, ingat lagi bunyi lagi, ingat lagi bunyi lagi, lupa ya, ya sudah.
ingat bunyi lagi. Apapun yang Anda baca, apapun yang Anda ucapkan dalam zikir, apakah istighfar, apa sholawat, apakah la ilaha illallah, apakah tasbih, tahmid, takbir, apakah ayat-ayat Al-Quran, hati Anda tetap Allah, 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 Allah. Anda baca Quran, loh aku kan sedang merenungkan makna-maknanya. Iya, itu tugas pikiran Anda, bukan tugas hatimu. Tugas hatimu Allah, 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 engkau saja Allah. Pikiran merenung, tugasnya memang. Saya kira demikian ya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.